Dalam memperkuat pendidikan karakter di satuan pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan strategis yang tertuang dalam strategi edaran bersama antara Menteri Pendidikan dan Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Poin utama dalam kebijakan ini adalah gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dirancang untuk membangun generasi Indonesia emas 2045. Hasil observasi terhadap siswa SMP Negeri 2 Purwokerto menunjukkan bahwa di sekolah hanya ada buku digital membantu kita terbitan komunikasi, sehingga siswa merasa perlu adanya media digital yang menarik agar bisa lebih memahami makna dan kebiasaan anak Indonesia. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Shani 2022 tentang pengembangan komik digital yang menghasilkan validasi media dan materi dengan tanggapan positif yang sangat layak digunakan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan latar tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul Komik Digital 7 Kebiasaan Inovasi Media Edukasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di SMP Negeri 2 Purwokerto. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui proses pengembangan komik digital 7 Kebiasaan sebagai inovasi media edukasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di SMP Negeri 2 Purwokerto. 2. Mengetahui kelayakan penggunaan komik digital 7 kebiasaan sebagai inovasi media edukasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di SMP Negeri 2 Purwokerto. 2. Mengetahui respon siswa terhadap komik digital 7 kebiasaan sebagai inovasi media edukasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di SMP Negeri 2 Purwokerto. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang mengacu pada model Ford and Hall. Langkah-langkah penelitian kami adalah 1. Potensi dan masalah. 2. Pengumpulan data. 3. Desain produk. 4. Validasi desain. 5. Revisi desain. 6. Uji coba produk. 7. Revisi produk. 8. Produk akhir. Analisis data angket validasi ahli dan angket siswa dapat menggunakan rumus berikut. Nilai presentase yang diperoleh kemudian dapat dikategorikan dengan tabel berdasarkan kriteria berikut. Ini adalah tampilan komik digital 7 kebiasaan yang dapat diakses secara online. Presentase kelayakan validasi ahli bahasa 83%, validasi ahli materi 98%, dan validasi ahli media 94% dengan kategori sangat layak. Rata-rata nilai persentase respon siswa untuk keperorangan 91%, untuk kelompok kecil 95%, dan untuk keperorangan 94% dengan kategori sangat layak. Berdasarkan hasil analisis angket validasi ahli dari 700 siswa membuktikan bahwa komik digital 7 kebiasaanku sangat layak digunakan dalam inovasi media edukasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kesimpulan pada penelitian kami adalah 1. Model pengembangan penelitian ini mengacu pada model Broken Goal yang terdiri dari beberapa fase, yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, dan produk akhir. 2. Persentase kelayakan hasil validasi ahli media 94%, ahli bahasa 23%, dan ahli materi 92% dengan kategori sangat layak. 3. Rata-rata nilai persentase respon siswa untuk keperorangan 97%, untuk kelompok kecil 94%, dan untuk keperorangan 94% dengan kategori sangat layak. Mari bersama membangun kebiasaan baik demi masa depan yang lebih cerah dan Indonesia yang lebih maju. Demikian presentasi kali ini dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas sekali ya waktunya. Salam dan yang sebelum. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk tim dari SMP Negeri 2 Purwokerto. Luar biasa tadi presentasi tentang komik digital. Dan selanjutnya kita akan melakukan wawancara interview dari ketiga juri dalam waktu 10 menit. Dan di sini kita mulai dari Bu Bandi terlebih dahulu, nanti bergantian kepada Pak Eko dan Pak Duka. Waktu sebelumnya kami serahkan. Terima kasih kesempatannya. Apresiasi untuk Mbak Sabina
dari beberapa kelompok. Ya, tujuh kebiasaan anak Indonesia itu apa aja? Coba apa? Izin menjawab. Ada bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, dan tidur cepat ke masyarakat. Oke, kalau dilihat dari metode, jadi ini di metode penelitian yang saya tadi melihat, prosedur penelitian itu diawali dari membaca potensi dan masalah gitu ya, setelah ditimbulkan data itu. Namun demikian, untuk di latar belakangnya bagi belum dapat membaca gitu ya, analisis potensi masalah dan pengumpulan datanya. Karena ini penelitian dilakukan di SMP ya, di SMP Purworejo Kelampok, sehingga itu sebagai sebuah penelitian awal masalah itu harus diungkap. Meskipun di sini lebih, ini kan ada produknya ya, berupa komik gitu ya, tapi juga saya sudah melihat komiknya menarik gitu. Cuma karena keterbatasan waktu memang pada saat di pameran belum melihat secara keseluruhan gitu ya. Oke. Berawal dari potensi dan masalah bagaimana sehingga melatar belakangi gitu ya untuk dilakukan penelitian ini dan sampai membuat program komik yang harapannya aplikatif dan dapat diterima. Kalau dilihat dari hasil tadi ya, utamanya di sebelah yang kedua ya, tentang prosentase kelayakan gitu ya, dan kesimpulan yang ketiga gitu ya, dapat disimpulkan secara keseluruhan terima seperti itu gitu ya, khususnya di situ. Nah, silakan dijelaskan tadi potensi dan masalah gitu ya, kalau data yang mendukung sehingga melatar belakangi kuat bahwa penelitian itu perlu dilakukan gitu. Silakan Bu. Izin menjawab, potensi sekolah yaitu siswa lebih tertarik belajar menggunakan media smartphone. Sedangkan masalah yaitu rendahnya pengetahuan tentang tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat dan kurangnya media edukasi yang mendukung. Pilihannya itu komik gitu ya kan, media itu lebih banyak gitu ya untuk promosi gitu ya, untuk penyampaian informasi gitu. Kenapa pilihannya komik? Sementara saya kira walaupun komik itu lebih dekat dengan dunia anak, tapi faktanya tidak semua anak juga suka komik gitu ya. Dan beberapa random saya punya saudara gitu ya, keponakan dan sebagainya, ada yang suka komik dan yang enggak. Kenapa pilihannya jatuh pada komik ini sebagai sarana atau media untuk menyampaikan informasi ini? Silakan Jo. Izin menjawab, karena komik adalah cerita yang menggunakan media gambar sehingga menjadi lebih menarik dan pastinya lebih berwarna. Jadi anak-anak itu lebih tertarik untuk membaca komik tersebut. Cukup. Baik, terima kasih penguatan selanjutnya kepada Pak Eko. Ya, terima kasih. Kalau dari saya mohon penjelasannya. Responden yang mengisi kuesioner, apakah itu dipilih atau acak atau ada cara tertentu? Silakan. Izin menjawab, untuk uji coba perorbangan dipilih berdasarkan tingkat kemampuan, dimulai dari tingkat kemampuan tinggi, kemampuan sedang, dan kemampuan sedang. Sedangkan uji coba yang lainnya diambil dari berdasarkan penelitian MNRI yang menyebutkan bahwa uji coba perorangan 1 sampai 3 orang, uji coba kelompok kecil 9 sampai 15 orang, dan uji coba lapangan 15 sampai 30 orang. Dipilih atau acak atau ada kriteria tertentu? Izin menjawab. Yang mengisi, ya. Dipilih. Ya, karena saya kan khawatir jangan-jangan hasil kuesioner ini skornya itu tinggi semua ya, di 4, 5, bahkan banyak yang 5 semuanya. Makanya saya tanya, saya khawatir ini settingan kan itu ya, karena hasilnya itu sangat layak semuanya. Makanya saya tanya, responden ini dipilih ya, seperti itu. Kemudian dilanjut untuk uji berikutnya, ini kalau
tentang 7 kebiasaan anak hebat, siswa hebat ini. Alangkah baiknya bisa dilanjut dengan setelah membaca komik, berarti kan bisa yang namanya UJT, sebelum dan sudah apa kebiasaannya berpengaruh atau tidak. Kalau ini kan baru sekedar komik ini saya suka tidak, saya lebih ke arah situ. Komik ini saya suka baca komik kan. Kalau anaknya nggak suka komik, ya nggak suka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sarannya, Bapak. Ada tanggapan? Cukup dari Pak Eko? Terima kasih atas sarannya. Oke. Baik, selanjutnya mohon Pak Sultan. Terima kasih. Luar biasa materinya dan secara kamu untuknya memberikan pesan sebaliknya Bapak. Karena kalau masih sering ketemu malam, anak bisa terjebak. Tidak sesuai dengan 7 kebiasaan baik anak hebat Indonesia. Baik, terima kasih. Ini penelitian yang menarik. Tadi beberapa sudah dikeluarkan oleh kemudian Pak Eko, termasuk sangat luar biasa. Pertanyaan dari saya, kalau dari evaluasi yang sudah dilakukan seperti itu, apa sih hal yang menurut saudara menjadi kekuatan komik ini dan apa yang kedepannya perlu kemudian diperbaiki lagi? Izin menjawab, hal yang membuat komik ini yaitu karena di sekolah saya belum Soekarno, banyak siswa yang belum menerapkan kebiasaan ini baik di sekolah maupun di rumah. Maka dari itu kami membuat komunikasi untuk para siswa agar menerapkan kebiasaan baik di sekolah maupun di rumah. Seperti itu. Maksudnya seperti contoh misalnya saya dapat snack ya, ada rotinya. Menurut saya roti ini itu bagus karena warnanya coklat emas gitu. Kemudian bentuknya tidak terlalu besar, karena saya punya konsumsinya. Namun kelemahan dari roti ini sedikit, kurang banyak bisa ada gitu. Kalau dalam komik digital yang sudah ini, apa sih kelebihan yang depan ini perlu semakin dimaksimalkan lagi dari hasil evaluasi budaya evaluasi maupun orang seperti itu gitu. Apa hal yang masih menjadi kelemahan dan perlu untuk diperbaiki ke depan? Izin menjawab, dalam ceritanya mungkin atau tokoh-tokoh karakternya, sifat-sifat karakter dan lain sebagainya. Iya, itu udah ada kelemahannya. Kenapa? Kelemahannya itu kelebihannya. Itu kelemahannya. Kelebihannya. Kelebihannya, alhamdulillah dengan adanya komik digital ini, sebagian besar siswa yang dari luar Soekarno sudah menunjukkan perubahan. Ya, terima kasih. Sedikit masukan saja. Kalau kita berbicara komik itu kan salah satu yang ditonjolkan selain kemudian nanti ada animasinya, kemudian juga mungkin warna dan sebagainya adalah karakternya. Sangat baik kalau kemudian misalkan di presentasi ada semacam kenalan. Bapak itu ini adalah arti yang menjadi terutama kami dalam komik ini gitu. Jadi kemudian berarti kalau kita baca komik Doraemon kan pasti ada tuh ada Nobita, ada Doraemonnya, ada Suneo, Shizuka, ada si Giant, itu jadi tokoh utamanya. Ya, kemudian di awal sebagai penarik ada baca gitu, pandangan bisa menjelaskan itu mereka adalah apa? Contoh 7 anak Indonesia yang menerapkan 7 kebiasaan baiknya bisa. Itu akan sangat positif dan menarik dari kita. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya, Bapak. Oke, terima kasih pada Dewan Juri atas tanggapan, pertanyaan, dan masukannya. Baik, selanjutnya untuk tim dari segmen B2 Purworejo Kelapa boleh untuk sesi. Persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk tim dari SMP Negeri 1 Negeri 2 Purworejo Kelapa. Selanjutnya bersiap untuk tim kedua
dari opsi IPS dari SMP Negeri 3 Pagedohan dengan ketua tim oleh Ananda Mediana Agusti. Kami persilakan bersiap terlebih dahulu untuk mencoba pointernya dan mencoba mic-nya. Baik Bapak Ibu dan Dewan Juri, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari tim opsi IPS SMP Negeri 3 Pagedohan. Dewan Juri, kita akan mulai dan timer akan dimulai pada saat Ananda melakukan pembicaraan awal. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mediana Agusti sebagai ketua dan rekan saya. Saya Mawar sebagai anggota. Kami adalah siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Pagedohan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, terdapat latar belakang itu di pergaulan ini adalah satu, Indonesia perkembangan berada di pertemuan lebar Australia, Eurasia Pasifik dan Indo-Australia. Dua, gempa bumi menimbulkan korban jiwa, kerusakan fisik, kerugian ekonomi, sosial, dan psikologi. Tiga, rendahnya literasi kebencanaan. Empat, pentingnya literasi mitigasi bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi dampak gempa. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan masalah, yaitu satu, bagaimana pemahaman warga daerah rawan gempa tentang proses terjadinya gempa dan mitigasinya. Dua, apakah alat yang disaster dapat meningkatkan intensitas mitigasi gempa bumi? Tujuan kegiatan kami yaitu satu, mendeskripsikan tingkat kemampuan warga daerah rawan bencana. Dua, mengetahui aktivitas alat perangkat disaster meningkatkan literasi mitigasi gempa. Hipotesis, alat perangkat disaster mampu meningkatkan pemahaman warga tentang gempa bumi dan langkah antisipasinya. Manfaat penelitian, satu, memberikan kontribusi peningkatan literasi mitigasi gempa pada masyarakat. Dua, menjadi media edukatif alternatif dalam proses pendidikan kebencanaan berbasis komunitas. Kami melakukan penelitian di Desa Persangkalan, Kecamatan Pagedohan, Kabupaten Banjarnegara. Dilaksanakan selama 2 bulan, Mei sampai Juni 2025. Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup dengan 12 butir pertanyaan. Menggunakan skala literasi 4 poin, instrumen divalidasi oleh ahli materi dan diuji coba pada 10 responden. Jadi instrumen tersebut, media yang alat yang kita butuhkan adalah media utama adalah disaster aid, memperagakan mekanisme gempa, pergerakan lempeng, lipatan patahan, dan dampaknya pada pemulihan permukaan bumi. Alat yang dibutuhkan dibuat menggunakan bahan-bahan yang sederhana seperti brick, styrofoam, busa, pasir, dan lain-lain. Partisipan penelitian sebanyak 52 orang warga desa Persangkalan berusia 12 hingga 15 tahun dipilih dengan teknik koordinasi samping berdasarkan kriteria proporsi, kesediaan kebebasan dan usia. Prosedur
guru. Hasil penelitian. Di tes, 1,5 responden berada pada kategori sedang 53,2% hanya 12,5% yang mencapai kategori D. 2. Tingkat literasi lingkungan lingkungan masih tergolong sedang dengan variasi capaian cukup berkembang. Proses 1. Distribusi skor bergeser ke kategori sedang tinggi dan tinggi. Pembahasan 1. Literasi mitigasi gempa bumi sangat penting karena masyarakat tinggal di daerah rawan gempa. 2. Alat peraga sumber air terbukti efektif menjelaskan konsep abstrak secara nyata. Contoh pergeseran efek miniatur rumah. Kesimpulannya, alat peraga efektif meningkatkan literasi mitigasi gempa bumi. Terjadi peningkatan skor dari kategori rendah sedang ke kategori tinggi, memberikan dampak positif pada pemahaman dan sikap terjadi bencana. Masih perlu penelitian lebih luas dengan instrumen yang lebih baik dan sampel lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan untuk tim dari SMP 3 Perkebunan dengan penampilannya menyajikan alat peraga gempa bumi ya, untuk menambah literasi pemahaman gempa bumi. Selanjutnya kita akan pada sesi wawancara dan nanti kalau diperhatikan dengan baik waktu 10 menit. Selanjutnya akan kita mulai yang pertama dari Pak Eko. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Untuk dari saya di metode penelitian ini ada dua jenis responden. Yang pertama di instrumen penelitian disebutkan setelah ada uji validasi oleh ahli materi dicoba pada 10 responden. Kemudian kegiatan berikutnya ada partisipan berjumlah 32 orang. Apakah 10 orang dan 32 orang ini orang yang sama atau berbeda? Mengapa ada perbedaan jumlah responden di uji pertama dan kedua? Saya izin menjawab. Jadi Di metode coba dicek. Ya, sebelumnya. Terus sebelumnya. Ya, di situ disebutkan 10 responden. Slide berikutnya dicek coba. 32. Apakah dua jenis partisipan atau responden itu orang-orang yang sama atau bagaimana? Kemudian kenapa dibedakan jumlahnya? orang-orang yang sama yang mengerti tentang disaster ini. Yang pertama 10, yang 22 dipulangkan atau gimana? 10 dan 32, yang 22 kemana? Ada penjelasan? Yang 22 tadi itu kita jelaskan kembali sampai mereka itu mengerti tentang disaster ini. Ya, 10-nya itu siapa? 10 orang itu warga sekolah. Warga sekolah, siswa, itu teman kalian. Tidak teman saya yang tinggal di daerah rawan bencana seperti gempa. Iya. Slide berikutnya 32 orang. Siapa itu? Sama juga itu warga sekolah. Siswa, teman-teman kalian juga. Tidak teman saya. Tapi memang dibedakan ya, nggak semuanya 32 ya. Ya, sehingga kalau menurut saya kan ya baiknya dihitungkan 32. Bahkan sangat bagus ada lebih terstruktur ya. Misalnya untuk total warga sekolah 300 sampel yang diambil 10%, itu kan terukur ya, mereka berbeda. Itu dulu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko. Selanjutnya kepada Pak Luna kami persilakan. Oke, terima kasih. Mari tentunya ini sangat dekat dengan kita juga. Tapi ada satu hal yang membedakan saya mungkin bisa tolong dijelaskan
kalau kemudian dari alat yang kemudian dari dibuat begitu medianya itu kan kemudian mengedukasi masyarakat untuk mengetahui ternyata gempa dalam hal ini lebih karena gempa tektonik ya, bukan vulkanik ya, karena pergerakan lempeng bumi itu terjadinya seperti ini, ada yang melipat, ada yang patahkan dan sebagainya. Dalam pandangan saudara sebagai peneliti, kenapa sih kok harus repot-repot menjelaskan tentang penyebab gempanya? Kenapa nggak langsung saja mengedukasi Bapak Ibu kalau ada gempa masuk ke kolom meja ya? Bapak Ibu kalau ada gempa keluar ya dari rumah gitu. Bagi orang-orang itu praktis ya. Kenapa harus repot-repot mengedukasi penyebab gempa seperti ini? Kan ini bumi banget gitu. Untuk bisa dijelaskan kemarin. Izin menjawab. Agar warga itu lebih mengetahui tentang gempa itu sendiri dan bisa menyelamatkan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain seperti itu. Ya, terima kasih mungkin sedikit respon. Mungkin nanti diperkuat lagi ini ya, kalau pertanyaannya karena begini, kalau yang saya tangkap, kalau pada dengan ada fenomena seperti tadi, maka orang atau masyarakat itu akan berpikir dulu. Ini sih gempanya terjadi karena apa ya? Terus saya harus ngapain? Jadi 2 kali kerja gitu. Cara saya berpikir, tidak ada masalah bagus dulu ya. Kalau sampai tahu prinsip dasarnya terjadi apa, dan mungkin nanti dikuatkan lagi dalam hal belakangnya seperti itu, sehingga nanti pada saat sesi berikutnya lebih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irfan dan selanjutnya mohon pada Ibu Barni kami persilakan. Terima kasih kepadanya. Ya, terima kasih Mbak Liana dan Liana yang sudah sampai di webinar ini. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Eko dan juga Pak Lukman, semua penelitian itu kuatnya adalah di metode dan satunya, gitu ya. Kalau izin memberikan masukan bahwa metodologi penelitian yang sudah diuraikan di sini itu diperkuat lagi, diperjelas lagi. Sebagai contoh, di awal saya membaca bahwa penelitian ini dilakukan di desa Tersangkalan. Tetapi kalau dari alur cerita yang disampaikan tadi bahwa sebenarnya responden utamanya itu adalah siswa, sehingga sebenarnya penelitian ini dilakukan gitu ya. Sasarannya itu adalah warga desa gitu ya, tetapi adalah warga sekolah gitu ya di SMP tersebut. Kalau di penelitian itu ada yang namanya kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi boleh memilih gitu ya, bukan kewenangan peneliti, boleh memilih anak yang akan dijadikan responden itu adalah yang berasal dari desa Pesangkalan, tentunya dengan dasar tertentu, yaitu misalkan tadi karena desa ini adalah desa masuk dalam desa rawan bencana di Kabupaten Banjar seperti itu. Kita berdiskusikan seperti itu sehingga tidak ini. Terus kemudian mungkin yang 10 responden sama 32, mungkin 10 responden kalau dalam bayangan saya mungkin itu adalah uji-uji awal seperti itu ya. Untuk misalkan kalau sebuah angket atau kuesioner itu ada uji kapasitas dan kredibilitas, mungkin kelompok uji seperti itu, uji item gitu ya, uji perangkat atau seperti itu. Nah, jadi saya bertanya, kalau di bagian itu ada ya kantor yang mengawasi tentang ini ya, salah satunya adalah gempa bumi seperti itu. Tahu apa namanya? Kantor apa? Kantor yang bertugas gitu ya, satuan kerja yang bertugas untuk mengawasi, salah satunya adalah kejadian gempa bumi di negara. Tahu apa? Instansinya namanya apa? Boleh dijawab? PPPD.
badan, iya, badan meteorologi, klimatologi, geo, fisika. Akibat negara itu ada ya di desa Mendaga ya. Kapan aku main ke sana ya, di sana bisa teman-teman dari SMP gitu ya bisa studi langsung ke sana ya untuk melihat bagaimana instansi tersebut diperan untuk memberikan update laporan tentang cuaca, iklim gitu ya, termasuk juga tentang gempa bumi dan curah hujan. Biasanya datanya didapatkan dari sana ya. Baik, itu aja Bapak yang perlu saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Bu Bani atas pertanyaan dan Dewan Juri ya. Selanjutnya kami persilakan untuk menutup dari SMP Negeri 3 Babelan presentasinya. Kami persilakan. Terima kasih atas masukannya dan juga beberapa pertanyaan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada SMP Negeri 3 Babelan yang sudah memaparkan presentasinya. Kalau BMKG ini banyaknya belum tahu ya. Sekarang yang akan aku daftar. Baik, Bapak Ibu semuanya dan Dewan Juri yang terhormat, mari kita lanjutkan untuk tim ketiga dari opsi IPS dari SMP Negeri 1 Purwanegara dengan terwakili oleh Ananda Junia Diva Krisnani S. Kami persilakan. Baik, silakan. Silakan bersiap, mic-nya ini satu. Ini coba dulu. Coba dicoba Kak, mic-nya. Oke, baik silakan bersiap. Baik Dewan Juri dan Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi dari perwakilan SMP Negeri 1 Purwanegara. Waktunya 5 menit. Akan dimulai saat peserta presenter berbicara. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Diva Krisnani Sesami dan saya Arda Rizky Benita. Kami dari tim opsi IPS SMP Negeri 1 Purwanegara akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul efektivitas film pendek berbasis AI, Artificial Intelligence dalam meningkatkan edukasi kekerasan seksual pada siswa SMP Negeri 1 Purwanegara pada tahun 2025. Penelitian kami dilatar oleh kasus kekerasan seksual di Banjarnegara yang meningkat dalam 3 tahun terakhir. Dimulai dari tahun 2023 tercatat sebanyak 44 kasus, di tahun 2024 tercatat sebanyak 25 kasus, dan di awal tahun 2025 sudah terdapat sebanyak 32 kasus. Dan mayoritas utamanya adalah pelajar atau siswa SMP, sedangkan pelakunya adalah orang yang kenal atau orang terdekat dari sang korban sendiri. Dan rumusan masalah dalam penelitian kami adalah yang pertama, bagaimana tingkat pemahaman siswa SMP Negeri 1 Purwanegara mengenai kekerasan seksual sebelum dan sesudah menonton film pendek berbasis AI. Yang kedua, apakah film pendek berbasis AI efektif dalam meningkatkan edukasi kekerasan seksual bagi siswa SMP Negeri 1 Purwanegara? Dan yang ketiga, bagaimana tanggapan siswa SMP Negeri 1 Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara terhadap penggunaan film pendek berbasis AI sebagai media edukasi kekerasan seksual? Dan tujuan penelitian kami yang pertama, untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa SMP Negeri 1 Purwanegara berkaitan dengan kekerasan seksual sebelum dan sesudah menonton film pendek berbasis AI. Yang kedua, untuk menganalisis efektivitas film pendek berbasis AI sebagai media edukasi pada siswa SMP Negeri 1 Purwanegara. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan respon atau tanggapan siswa SMP Negeri 1 Purwanegara berkaitan dengan penggunaan media edukasi film pendek berbasis AI sebagai media edukasi kekerasan seksual. Dan inovasi di dalam penelitian kami adalah film pendek berbasis AI atau Artificial Intelligence dengan judul Suara yang Tidak Boleh Diam dengan durasi 8 menit dan
dibuat untuk mengedukasi apa itu kekerasan seksual yang diambil dari Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan. Selanjutnya, jenis penelitian kami adalah deskriptif naratif, yaitu dengan mendeskripsikan data tingkat pemahaman SMP Negeri 1 Purwodadi tentang kekerasan seksual sebelum dan sesudah menonton film pendek berbasis AI, mendeskripsikan hasil analisis keefektifan film pendek berbasis AI sebagai media edukasi kekerasan seksual dan mendeskripsikan respon siswa SMP Negeri 1 Purwodadi Kabupaten Banjarnegara terhadap media edukasi dalam bentuk film pendek berbasis AI sebagai edukasi tentang kekerasan seksual. Metode pengumpulan data pada penelitian kami menggunakan metode angket, wawancara, studi usaha, dan dokumentasi, pengolahan dan analisis data, analisis deskriptif naratif, yaitu mendeskripsikan fenomena dan menunjuknya menjadi sebuah narasi, serta untuk membuat aktivitas film pendek berbasis AI dalam meningkatkan edukasi tentang kekerasan seksual pada siswa SMP Negeri 1 Purwodadi, dan kami juga menggunakan rumus SKS. Selanjutnya, hasil penelitian kami menyatakan bahwa tingkat pemahaman siswa SMP Negeri 1 Purwodadi meningkat sebanyak 64,13% setelah menonton film pendek berbasis AI, serta tingkat efektivitas penggunaan film pendek berbasis AI Artificial Intelligence sebesar 0,80 dengan kategori tinggi, dan respon siswa sebanyak 97,01% menyatakan sangat menyukai dan membantu memahamkan edukasi tentang kekerasan seksual di kalangan siswa SMP. Kesimpulan dari penelitian kami adalah film pendek berbasis AI Artificial Intelligence efektif digunakan untuk meningkatkan edukasi atau pemahaman siswa mengenai kekerasan seksual, dan respon siswa sangat baik dan tertarik. Sekian wawancara kami. Selanjutnya mohon masukan dari Dewan Juri untuk perbaikan karya kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penyampaiannya dari tim SMP Negeri 1 Purwodadi dalam satu tarikan nafas. Baik, luar biasa penyampaiannya tentang edukasi kekerasan seksual di kalangan remaja. Selanjutnya kita akan wawancara, sesi wawancara kepada rekan Dewan Juri yang akan dimulai dari beliau Bapak Lukman. Kami persilakan. Terima kasih kepada kami. Selamat sudah sampai pada tahap ini. Topiknya menarik, tapi datanya cukup miris ya. Artinya sampai dengan tahun ini bahkan dapat kasus kekerasan seksual begitu. Kami akan fokus pada materi dari kemudian ini. Satu, saya apresiasi kelompok ini salah satu kelompok yang menggunakan literasi terbaru data tahun 2005 ini. Jadi saya kira salah satu keunggulan dari kelompok ini, dan harapan saya yang menggunakan data terbaru, harapannya nanti simpulan atau siswa yang tertarik akan dapat lebih menggunakan kondisi kekinian. Yang kemudian kami tanyakan dalam kesempatan kali ini, kan tadi ada evaluasi gitu ya, yang secara umum menunjukkan baik begitu. Yang saya tanyakan, apa yang kemudian sudah dilakukan oleh tim ini gitu untuk kemudian mengevaluasi bahwa film ini memang kemudian punya dampak terhadap penurunan kekerasan seksual, bukan semata karena kemudian tertarik pada ini saja. Kadang-kadang kan, apalagi kalau kemudian kita nonton TV, film gitu ya maksudnya, terus lagi kita lebih akan terpacu kepada wow, grafisnya bagus ya, wow, suaranya, backsoundnya itu keren, pemainnya cakep-cakep, cantik-cantik gitu misalnya. Artinya hal-hal yang sifatnya adalah komponen-komponen pendukung seperti itu. Padahal dalam konteks media ini yang jauh lebih dari itu semua adalah materi tentang edukasi kekerasan seksual untuk pencegahan. Apa yang sudah lakukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai atau pesan-pesan dari itu tersampaikan. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya.
sedang mengisi angket, kami datang langsung ke kelas dan kami awasi dalam pengisian anketnya agar memastikan bahwa siswa mengisi dengan cara tidak terburu-buru dan dengan jujur Bapak. Saat menonton film pun kami awasi agar tidak ada yang bermain sendiri dan melihat filmnya itu dengan fokus gitu Pak. Makanya sengaja kami membuat durasi 8 menit agar pesan tetap tersampaikan tapi tidak boring. Begitu Bapak. Pak Lukman, selanjutnya mohon kepada Ibu Lani. Ya, terima kasih kesempatannya. Ya, Mbak Junaifa dan Mbak Alida ya, ini penelitian tentang AI ini terkinian gitu ya. Bahwa teknologi ini kan perkembangannya diprediksi akan semakin pesat ya, sehingga salah satu terobosan mengedukasi tentang anti kekerasan gitu ya menggunakan AI. Jadi nanti dilihat efektivitasnya gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Lukman gitu ya, apakah betul mampu gitu ya mengedukasi, memberikan pemahaman keluarga ke siswa gitu ya, pasca mereka diberikan intervensi dalam bentuk gitu ya menonton ini. Tentu juga bisa dikembangkan nanti penelitian yang menonton 1 kali dan 2 kali dan 3 kali pasti hasilnya ada perubahan gitu ya, yang menonton 1 kali, 2 kali dan 3 kali. Oke, di sini bertanya Pak, kalian bagian dari duta anti kekerasan di sekolah? Ya udah ada duta anti kekerasan belum di sekolah kalian? Siapa belum ada? Ya, ya. Ini juga sudah mengacu ya dasar latar belakang dilakukannya kajian ini, yaitu mengacu pada Permendikbud ya nomor 46 tahun 2023 tentang PPKS ya, tentang pencegahan kekerasan seksual di sekolah gitu ya. Nah, kenapa pilihannya adalah kajian ini itu tindak kekerasan seksual gitu ya, tidak dikembangkan jadi tindak kekerasan pada umumnya, karena tindak kekerasan itu kan seksual itu hanya salah satu dari sekian kekerasan yang diidentifikasikan seperti itu. Kenapa? Terima kasih atas pertanyaan Ibu. Saya izin jawab karena di dalam 3 tahun terakhir ini kasus di Banjarnegara kekerasan seksual itu meningkat pada 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2023 terdapat 44 kasus, pada 2024 terdapat 25 kasus, dan tahun 2025 4 bulan awal sudah terdapat 32 kasus. Nah, korban itu tersendiri adalah siswa SMP. Siswa SMP adalah kelompok rentan terkena kekerasan seksual. Jadi kami mengedukasi untuk siswa SMP agar tahu apa itu kekerasan seksual, bagaimana cara melapornya, bagaimana jika siswa juga mengalami, karena di berbagai SMP di Banjarnegara banyak yang mengalami, ini juga tahu laporan ini. Ya betul, memang kalau tindak kekerasan seksual itu sebenarnya kemungkinan banyak kasus, tapi ada kekhawatiran gitu ya dengan berbagai alasan untuk melapor. Tapi dalam real keseharian sebenarnya tindak kekerasan itu dalam bentuk kecil ya, bullying itu seringkali terjadi. Bahkan sekarang tidak boleh mengatakan kecil gitu ya, karena dari bullying itu yang sekarang kasus itu marak itu sudah sangat, kalau dibilang lebih tragis gitu ya, lebih kecil seperti itu, dan berasal dari hal-hal kecil gitu di sekolah. Oke, dengan doa dan harap, jadi kalau misalkan nanti bisa diterima oleh responden masyarakat, bisa dikembangkan menjadi apa alternatif belajar yang efektif gitu ya, mengedukasi tentang kekerasan. Oh ya, pertanyaan terakhir saya ingin bertanya gitu ya, apa sih yang harus dilakukan gitu ya, utamanya remaja putri, saya tidak langsung aja remaja putri ketika SMP gitu ya, untuk menghindari sikap terjadinya tindak kekerasan dimanapun itu berada, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya bisa menjawab. Bisa saja dengan cara tidak sembarangan mengupload foto atau video pribadi, misalkan selfie gitu ya Bu, di media sosial. Terus saat memberikan edukasi juga, banyak-banyak memberikan dan mencari jurnal edukasi akan mengedukasi diri
saya izin menjawab menanggapi jawaban dari Aida, mungkin lebih dari kita menjaga diri sendiri dulu, karena biasanya lelaki itu bisa lihat dari kita ada sesuatu yang itu mungkin kita bisa menjaga diri kita sendiri dulu, baru kita bisa bergerak. Ya, dulu ya jawabannya ya, termasuk yang paling utama adalah menekankan media sosial dengan bijak yang tidak menjadi risiko gitu ya kita mendapatkan melakukan rankingan dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu berarti selanjutnya pada Pak Eko, kami persilakan. Ya, terima kasih. Dari saya terkait dengan riset ini, di sini disebutkan bahwa mampu meningkatkan edukasi. Untuk penelitian ini memang baiknya adalah terukur. Peningkatannya berapa persen atau keterukurannya bagaimana? Karena ini disebutkan meningkatkan edukasi. Silakan. Izin menjawab Bapak, meningkatkan edukasi itu kami menghitung dari angket sebelum dan sesudah setelah siswa SMK Satu Ponorogo menonton film pendek berbasis AI. Pengetahuan mereka sebelum menonton itu bagaimana, seperti mereka tidak tahu kekerasan seksual itu apa, bentuk-bentuknya seperti apa, dan bagaimana solusi jika mereka mengalami. Dan setelah kami menontonkan film pendek berbasis AI, jawaban mereka di angket yang telah kami berikan, mereka paham apa itu kekerasan seksual. Ya, bisa dimunculkan angka tidak? Ya. Ya, jadi nanti sangat mungkin bisa disempurnakan kesimpulan ya, karena di pembahasan di sini banyak sekali angka-angka tapi di sebelah tidak muncul. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik Pak, terima kasih atas masukan dan juga sarannya. Semoga saja hal itu bisa membantu kami di penelitian yang selanjutnya agar memperbaiki karya kami menjadi lebih baik lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penampilan dari SMP Negeri 1 Purwokerto. Dan terima kasih atas presentasinya, dan silakan kembali ke tempat. Selanjutnya Bapak Ibu dan Dewan Juri, untuk tim berikutnya adalah dari SMP Negeri 1 Mandiraja dengan ketua tim peneliti ada Sakta Widya Stuti. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kita akan mengikuti presentasi dari tim SMP Negeri 1 Mandiraja. Waktu akan dimulai saat Anda berbicara. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Stuti Dan saya Amalia Sahawata Raya. Kami dari tim opsi IPS SMP Negeri 1 Mandiraja. dengan judul penelitian penanaman nilai anti korupsi melalui permainan tradisional terdapat berbasis Socratic Method. Bapak Ibu, latar belakang dari penelitian kami adalah satu, maraknya korupsi. Tindakan korupsi semakin marak terjadi dan hukuman yang diberikan kepada koruptor tidak mewajibkan. Korupsi di kalangan pelajar seperti mencontek dan tidak berani membela kebenaran. Maka dari itu, penelitian ini berupaya agar bisa mencegah korupsi dari bangku sekolah. Satu cara yang dapat digunakan adalah dengan permainan tradisional. Menurut saya Kurniawan 2022, permainan
Andrea. Dan selanjutnya kita akan melakukan sesi wawancara pada ketiga 2 Juli dimulai dari Ibu Fani. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Saka dan Sila adalah tentang permainan penunjangan ya, sejauh mana efektivitasnya untuk mengedukasi siswa terkait dengan tindakan anti korupsi seperti itu. Nah, tadi saya tertarik di slide yang awal bahwa ini adalah copek sebagai jadi tindakan korupsi ya, kecil-kecilan gitu. Ya, selain itu apa saja sudah dijelaskan dalam keberhasilan yang berpotensi ke sana? Izin menjawab, selain mencontek, ada pula yang berani menuju ke depan dan memberikan informasi tentang hal yang benar. Dan tidak berani menegur laki-laki yang melihat teman tidak bermasalah atau itu saja. Kalau dikasih uang bapak ibu dari rumah terus perlu belanja, kayak kalau belanja sayur ke warung kembalinya buat jajan tanpa izin tuh bagian dari korupsi ya? Iya, iya, pernah nggak? Tidak ada. Ya, oke. Pertanyaan saya ini kalau saya sendiri belum pernah ya, yang saya tidak pernah mainan seperti ini, tapi tadi sudah dijelaskan pada saat di pameran gitu ya. Oke. Yang mau saya tanyakan adalah terkait dengan pencegahan anti korupsi gitu ya, yang disosialisasikan. Tentunya sarannya tidak hanya melalui permainan ini. Ada nggak di luar metode permainan ini untuk disosialisasikan di teman-teman di SD? Ya, itu menjawab itu dari SMP Madrasah itu sudah ada tempat kita integritas di mana itu sosialisasikan tentang nilai-nilai anti korupsi. Juga integritas biasanya tampil di acara apa? Perannya bagaimana? Perannya itu setiap kelas pasti dipilih tentang integritas dan di mana mereka berperan untuk mencegah teman-teman dari tindakan korupsi seperti mencontek dan lain sebagainya. Dilaporkan, berarti boleh melaporkan. Mencegah jika mereka sudah lebih dari 3 kali melakukan hal itu, mereka dapat melaporkan. Oh iya, berarti sudah diterapkan ya. Kita sudah menjadi peran. Ke depan bisa dikembangkan penelitian ya, karena sudah ada aktivitas itu, gitu ya, bisa diteliti juga itu menjadi bahan evaluasi juga gitu ya, modelnya bagaimana terkait dengan peran tadi. Saya kira itu dulu Pak. Bisa dilanjut ke Baik, terima kasih kepada Bu Fani. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Eko. Terima kasih. Untuk dari saya mau informasi dalam sekali bermain dam-daman jumlah peserta berapa? 39 Sekali 39 responden setelah 9 yang menjadi responden ini kita. satu permainan dam-daman kan ada itu berbeda ya. Sekali bermain 39. Jadi setiap tim terdapat satu tim yang terdiri dari 2 anggota berlawanan dengan kelas lain. Satu tim 2 anggota. Karena saya di sini membaca apa ya kira-kira jumlah responden 39 itu kan gaji. Padahal permainan ini kan harusnya genep ya. Memang ada itu yang tidak berangkat saat kita melakukan penelitian Bapak. Ya, sebenarnya 38 tapi kan datanya 39. Iya, jadi mohon di lebih lanjut lagi ya. Karena saya sudah yakin 39 apa bisa bermain sendiri, itu ya. Berarti ini 38 ya. Kemudian terkait dengan dam-daman, bahkan di sini disebutkan yang tidak tahu dam-daman itu 50% lebih. Yang tidak tahu ya 31 tidak tahu cara bermain dam-daman. Benar ya? Ya, jadi memang ekstra ya. Main dam-daman bisa sosialisasi dulu, baru itu berefek
efek ke anti korupsi seperti itu ya. Ini kan ekstra ya, betul ya. Ya, dari hal itu ini dianggap efektif juga terkait kegabalan karena sepertiganya tidak terlalu bermain. Silakan. Jadi, kami sebelum kan terdapat 31 responden yang tidak tahu cara berbeda agama. Itu kami pada saat tes, kami melakukan sosialisasi tentang gambaran yang dilatih korupsi, lalu selanjutnya tahap pembuktian, dan yang ketiga adalah tahap refleksi, di mana kita data lagi apakah sebanyak berapa anak yang tidak bisa berbeda agama. Iya. Selanjutnya di informasi ini disebutkan pretest dan post-test. Ini nilainya kan ada ya di diagram batang yang ditampilkan. Pretestnya nilainya 78, post-test 81. Itu rate-nya kan sangat sedikit ya, berarti tidak berlaku ya. Berpengaruh Bapak, karena dari responden mungkin kami di setiap kelas responden kami pilih secara acak. Namun mungkin dari wali kelas mengambil responden yang memang terlahir cerdas dan tahu nilai anti korupsi. Ya, jadi alhamdulillahnya kalau memang responnya dipilih yang pintar-pintar ya, berarti kan sudah tidak perlu ini pengembangan anti korupsi itu ya. Tapi kita mau fokuskan mereka itu tetap ditangani anti korupsi, tapi mereka menerapkannya atau tidak. Fokuskan tentang penerapannya. Iya. Iya, terkait dengan prioritas proses ini juga ada kita lanjut alhamdulillahnya kalau memang ingin mengetahui seberapa atau tidak, jadi bisa dengan paling tidak dalam sisi bisa dengan sisi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko. Selanjutnya mohon kepada Pak Lukman. Oke, baik, terima kasih. Di depan kita sudah berdiri calon-calon pimpinan KPK. Bismillah, mudah-mudahan dari kita ke depan mendapat dari baik. Mau konfirmasi begitu. Sepaham saudara, kalau kita baca judi ya, hal yang sangat cukup menarik dari saya adalah selain terkait kata korupsi ini, ada kalimat ada baca ya. Penjelasan saudara itu sudah dijelaskan di dalam jangka. Pertanyaan saya adalah kenapa sih pakai metode ini? Izin menjawab Bapak, kami memakai metode seperti karena mudah dan jelas. Kami juga memakai metode seperti dari lama, karena terdiri dari 4 metode, dan di mana kami mengatakan metode tersebut yang terdiri dari ESIN, Verified Test Assessment. Metode ini sangat akurat, karena terdiri dari 4 yang sangat memudahkan kita untuk meneliti. Terima kasih. Melanjutkan pertanyaan dari Pak Eko tadi itu ada hal yang menarik juga. Jika di awal dilakukan tes di mana 31 ya dari 39 ternyata tidak diketahui cara bermain yang dapat. Artinya kalau pada saya hitung pakai kalkulator hampir 80% seperti di awal itu sudah tahu. Apa yang menyebabkan saudara tetap melanjutkan untuk menggunakan dana? Kenapa kemudian ganti yang lain saja yang kemudian orang sudah paham sehingga tidak perlu repot-repot lagi mengedukasi cara bermain yang apa, tapi langsung saja masuk ke edukasi yang terus. Izin menjawab Bapak, karena pendoman ini pastinya sangat mudah, dan ini juga dapat menerapkan anti korupsi. Dan kenapa kami melanjutkan penelitian ini? Karena banyak dari responden setuju bahwa pendapat ini sangat menyenangkan untuk sebagai penanaman anti korupsi. Ya, baik. Yang terakhir mungkin masukan saja begitu. Kalau kemudian kita berbicara permainan tradisional, apapun itu, pasti kan mereka punya role ya, punya aturan begitu. Dan di lulusan sendiri saya masih kemudian belum melihat latar belakang yang cukup kuat. Kenapa jalan-jalan yang dipilih misalnya, bukan kelereng misalnya, tapi yang lainnya gitu ya. Nah ini mohon kemudian dikuatkan, termasuk dan belakang. Saya belum melihat bahwa ini kan merupakan salah satu upaya tindakan preventif ya, dengan memerlukan karakter anti korupsi. Sejauh mana sebetulnya hubungan antara bermain tradisional dengan pembentukan karakter anti korupsi ini di latar belakang saya melihat masih terlalu ini untuk kemudian kita maksudnya saya. Terima kasih atas saran dari Bapak Ibu Dewan Juri.
dari MTS Negeri 1 Banjarnegara. Kami persilakan untuk bersiap. Oke Bapak Ibu dan Dewan yang dihormati, selanjutnya peserta dari MTS Negeri 1 Banjarnegara dengan ketua komite oleh Anak Ilyas Soehati Alwi. Waktu akan dimulai saat kalian berbicara. Persilakan. Baik dan sejenak, saat kita bersama-sama nanti berdebat dan pikiran dan tenang apa yang bisa kita lakukan melalui proses dalam. Jadi pertama kita mencoba dengan menggunakan perjalanan sholawat digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilyas, perkenalkan saya Visio dari MTS Negeri 1 Banjarnegara. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan penelitian yang berjudul Sertifikat Sholawat Teknologi Sholawat Digital sebagai mindfulness spiritual platform untuk mengurangi tingkat kecemasan pada remaja MTS Negeri 1 Banjarnegara. Kecemasan ini remaja hidup dalam tekanan akademik, sosial, hingga pengaruh digital yang dapat memicu kecemasan. Data Kemenkes tahun 2021 menunjukkan hampir 47,7% remaja di Indonesia mengalami kecemasan. Kondisi ini dapat mengganggu pembelajaran, pergaulan, bahkan kesehatan mental mereka. Salah satu cara yang dapat menenangkan jiwa adalah sholawat yang kini tersedia dengan mudah secara digital melalui YouTube atau Spotify. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah sholawat digital memiliki efektivitas yang sama dengan sholawat digital dalam menurunkan tingkat kecemasan pada remaja? Dari pertanyaan tersebut, kami merumuskan tujuan penelitian, yaitu membedakan efek sholawat digital dan digital terhadap tingkat kecemasan remaja, sekaligus merancang platform digital sholawat yang menjadi sarana spiritual yang fungsional. Penelitian ini dilaksanakan di atas satu Banjarnegara yang melibatkan 21 responden yang dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama kelompok sholawat digital, yang kedua kelompok sholawat digital, dan yang ketiga kelompok kontrol. Instrumen penelitian menggunakan sensas untuk mengukur tingkat kecemasan dan SOS untuk menilai kebergunaan produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik sholawat digital maupun digital secara signifikan dapat menurunkan tingkat kecemasan. Kelompok sholawat digital mendapat rata-rata penurunan sebesar 11,14 poin, sedangkan sholawat digital mengalami penurunan rata-rata sebesar 11,57 poin. Secara statistik perbedaan keduanya tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa keduanya sama-sama efektif. Sebenarnya meskipun angka penelitian yang hampir sama, responden kami menyampaikan pengalaman yang berbeda. Sebagian merasa lebih khusus saat mendengarkan sholawat digital atau secara langsung, sementara yang lain merasa lebih terbantu fleksibilitas sholawat digital. Dari sisi produk, kami mengembangkan platform edukasi sholawat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Platform ini menyediakan berbagai jenis sholawat dengan secara digital.
Adapun berikut tampilan faktor dan selawat. Hasil SUI merupakan skor 80 masuk dalam grade B ataupun yang artinya platform layak digunakan. Kesimpulannya, selawat baik secara digital maupun digital dapat menunjukkan tingkat kecemasan berbagai. Platform terkait selawat yang dikembangkan menggunakan kerangka 4D berpotensi menjadi media terapi spiritual secara digital dengan gratis. Adapun saran penelitian selanjutnya yaitu menambah jumlah responden, meningkatkan tampilan platform dan pemenuhan psikologis aspek psikologis seperti stres atau depresi. Oke, teman sekali waktunya langsung habis. Tepuk tangan untuk tim dari MTS dari satu negara tentang soal digital. Dan selanjutnya akan kita masuk sesi tanya jawab wawancara yang akan dimulai oleh Pak Eko. Ya, terima kasih. Dari saya yang pertama untuk tiga perlakuan ya, tiga jelas ya. Kalau di sini di loket tadi kan responden yang perlakuan ada 7 ya, 7 anak. Di foto 9, di foto ada 9 anak. Mau ikut pemandu, tapi tidak ikut sebagai responden. Ya, makanya saya pastikan saya hidup semuanya dia. Foto-foto yang ada saya hidup di info 7 jadinya 9 yang 2 itu apanya ternyata penelitinya ya, dari aman ya. Kemudian dilanjut untuk data responden, apakah memang ada yang berusia 9 tahun? Tidak ada ya, karena di sini muncul usianya 9 sampai 17 tahun itu usia remaja. Ya, berarti nanti lebih baik lagi usia responden ranknya berapa disesuaikan, tidak perlu remaja itu usia berapa ya, karena di sini metode penelitian akan menunjukkan usia responden ranknya berapa dipastikan. Ya, berikutnya yang tidak pakai sholawat kontrol pakai apa? Tidak melakukan apa-apa, tidak ada intervensi apapun, diam, hening. Berapa menit? 10 menit sama durasinya. Dari setiap kelompok sama durasi. Sholawat digital 10 menit, yang non digital 10 sama, yang tanpa suara juga 10. Ini memang tidak dicantumkan di sini ya. Ya, itu lebih baik dicantumkan. Kemudian yang sholawat ini non digital, siapa yang melakukan sholawatnya? Mendengarkan dari itu. Ya, yang digital. Yang digital. Ya. Yang digital respondennya ke sholawat. Ya, respondennya 7-7-nya Ya, bareng-bareng hafal semua ya. 3 jenis sholawat itu. Salah satu ya. Karena saya cek tadi di display program itu kan ada 3 jenis sholawat. Berarti tidak dilakukan semuanya 3-3-nya. Jadi yang digital pakai sholawat apa? Sholawat Jibril. Non digital beda ya. Satu Jibril, satu Badar dari baiknya sama. Jadi kan responnya bagaimana? Karena di sini pun tidak dicantumkan ya jenis sholawatnya yang didengarkan apa, itu belum muncul. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Eko. Selanjutnya kepada Bu Bani kami persilakan. Terima kasih kesempatannya. Ini di metode ya. Di metode itu saya melihat belum ada kriteria minat responden. Itu yang sebenarnya ada 21 ya. Kelompok itu diambil dari
para kriterianya, terus kemudian kelompok eksperimen itu juga diambil dari apa kriterianya seperti itu. Apakah menggunakan acak? Kalau di sini disebutkan tekniknya adalah formation teknik ya. Nah, itu yang seperti apa? Pada saat kemarin memilih dua bidang berbeda. Ataukah memilih anak-anak yang menurut kalian itu mengalami tingkat kecemasan tinggi, atau ada kriteria apa gitu untuk dijadikan responden? Karena ini kan tujuan dari platform ini untuk dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan gitu ya, atau mengurangi tingkat kecemasan gitu. Ini kan mengurangi tingkat kecemasan gitu. Ya, coba dijelaskan. Dan konsultasi kepada guru untuk memilih responden. Guru. Bisa mendekat. Habis ya.